sebab memakan harta riba. Makanya banyak kredit-kredit ini lah. Semakin akhir zaman semakin banyak kredit-kredit. Kredit itu boleh lah, yang penting akadnya. Apabila kita beli motor misalnya, kalau cash harga 20 juta, kalau kredit 28 juta, makanya kita total, Pak ini motor ini berapa? 20 juta cashnya. Kalau kredit ya sekitar 1.500.000 per bulan selama beberapa tahun. Kalau di total berapa Pak? 1.500.000 ini sampai beberapa tahun, totalnya 28 juta. Nah, jadi yang kita akadkan tuh 28 juta. Aku belilah motor ini 28 juta dengan kredit, sah. Itu tidak riba, yang lebihnya 8 juta tadi tidak riba. Tapi kalau kita beli-beli saja lah, tidak ada akad. Akad itu Pak adalah arti akad lah dalam bahasa Arab. Akad itu artinya mengikat. Mengikat dengan tidak menipu. Itu namanya akad. Kita sudah tahu harganya 20 juta, kok kenapa kita bayar 28 juta? Setelah kita hitung-hitung, ternyata lebihnya 8 juta. Kenapa? Jadi kita niatkan, kita hitung dulu totalnya. 28 juta selama 4 tahun misalnya. Nah, aku beli ya motor ini 28 juta harganya secara kredit. Nah, sah tadi. Jadi 8 jutanya itu tidak dihitung riba karena kita membeli motor harganya 28 juta sekalipun dengan berangsur atau berhutang atau berkredit tadi. Tapi bila kita membeli motor harganya 20 juta, ternyata kita bayar 28 juta, berarti 8 jutanya itu adalah riba. Tergantung akad. Wa aklihimur riba, banyaknya riba. Makanya kalau kita berbisnis adalah jual beli lah. Kalau jual beli sekarang misalnya barang-barang sekarang ini mahal, orang tidak mampu tapi kepingin. Yang masalahnya adalah kita ini tidak mampu tapi kepingin, nah itu bikin masalah. Bila mampu kepingin tidak apa-apa, tapi ini masalahnya itu kita tidak mampu, kita kepingin, nah ini bermasalah. Kita yang sebagai pedagang beginilah, lalu orang banyak berhutang, kan otomatis ada biayanya, ada biayanya. Misal kita jual barang harganya 500.000, orang tadi mencicil selama 1 bulan, itu kalau kita total misalnya 700.000. Nah, kita akadkan pada waktu mengantar barang tadi itu harganya 700.000, jangan ini 500.000 lah. Kalau berhutang 700.000, kalau cash 500.000. Nah, kita akadkan, ku jual barangku lah 700.000, sudah habis cerita. Ini kebiasaan adalah yang kita temui di pasar-pasar, karena saya juga pedagang selama 3 tahun saya berdagang di Berau. Itu kebiasaan begini Pak, kita menjual barang ke sana harganya misalnya 500.000, lah aku berhutang lah katanya, berhutang tapi ku cicil terus, setelah ditotal lebih daripada 500. Ini ongkos kamu ke sini katanya. Nah, ongkos itu bukan termasuk daripada harga. Kalau kita katakan ini ongkos kamu ke sini mengambil apa? Cicilanku, ini namanya riba. Ongkos bensin kamu ke sini aku kasih. Nanti kalau kamu ke sini ngambil, aku kasih uang bensin. Ini secara apa? Secara bahasa adalah kita anggap ini bonus lah, padahal ini hukumnya riba. Ada istilah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengqada jaharan jarat. Barang siapa yang berhutang lah, mengambil manfaat daripada hutang tersebut, maka hukumnya riba.
Jadi yang paling enak itu adalah paling enak misalnya kalau kita ngantar barang ke sana lah, ke toko. Nah, toko ngantar barang jumlahnya 5 juta. Nanti seminggu sekali kamu ambil ke sinilah. Ku kasih misalnya 1.200.000. 1.200.000. Berarti kalau 5 kali mencicil hitungnya 6. 1.200.000 kali 5 6 juta. 6 juta. Berarti lebihan 1 juta nih lah. Ku kasih nanti ku cicil 1.200.000 selama 5 kali mencicil. Berarti hitungannya asal mulanya hutangnya 5 juta, dia membayar secara cicil 6 juta. 1 jutanya dapat riba. Jadi yang paling enak tuh nah, harga barangku ini 5 juta, bila kamu menyicil jadi 6 juta. Kita akadkan aku menjual barang secara cicil 6 juta, habis cerita. Yang permasalahannya begini Pak, kita jual harga, boleh kamu menyicil? Boleh, kata kita. Sanggupnya kamu berapa sekali menyicil 1 minggu? 1.200.000. Berapa kali? 5 kali. Wah, berarti hitungannya 6 juta. Enggak apa-apa, 200 itu sebagai anu aja, sebagai bonus ongkos bensin kamu ke sini. Nah, itu riba. Karena ada perjanjian, ingatkanlah, perjanjian di dalam perhutangan itu namanya riba. Perjanjian mengasih ongkos. Kita terpandang di situ. Dan ini kebiasaan kita adalah kebiasaan orang-orang yang tidak memahami hukum syariat seperti ini. Ya makanya yang paling enak tadi total aja sudah. Kamu sanggupnya berapa? 1.200.000. Ya berarti barangku ini kujual 6 juta harganya. Yang walaupun cashnya 5 juta. Jangan ada istilahnya tuh mengambil manfaat di dalam perhutangan. Ini kan kalau kita ke sana misalnya dikasihnya 200.000 nih lah, bila ke sana lagi mengambil sampai 5 kali berarti hukumnya 1 juta. Itu namanya mengambil manfaat daripada orang yang berhutang sama kita. Padahal ongkosnya kita ke sana 100.000 lah, ibarat bensin nah, habis bolak-balik nih lah, sama makannya 100.000, ada lebihnya 100.000. Nah 100.000 itu termasuk riba juga. Nah ini yang banyak belum terpahami inilah masalah seperti jual beli di sini. Nah ini kebiasaan orang-orang yang menghutangkan barang-barang di toko-toko seperti itu. Jadi kalau ingin berhindar daripada riba tadi total, kamu sanggupnya berapa? Sanggupnya sekian. Oh berarti harga barangku ini kujual harganya sekian sudah. Enggak, dosa begitu. Tetap harganya nanti ku kasih lagi bonus jarna. Barang siapa yang mengambil manfaat kata Rasul di dalam perhutangan itu hukumnya riba.